الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وشرف وكرم وعظم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صدق الله العظيم ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lewat mimbar yang mulia ini khatib mengajak khususnya hadirin, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas amal ibadah, keyakinan, kecintaan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan wujud nyata semakin meningkatnya amal ibadah, ketaatan, kepatuhan dan ketundukan serta kepasrahan kepada Zat yang Maha Besar. Mudah-mudahan hidup kita yang singkat dan sementara menjadikan hidup kita bermakna, bermanfaat, berkualitas, dicintai oleh Allah dan kita pun mencintai Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, malam hari ini bertepatan dengan gerhana bulan, sekaligus bertepatan pula pada saat kita berada di bulan suci Ramadan. Tentu ini menjadi sebuah nikmat anugerah karunia yang Allah berikan buat kita. Pada saat kita menjalankan di siang hari ibadah puasa dengan Al-Quran yang kita baca, zikir yang kita lantunkan, doa yang kita panjatkan sebagai bukti ketaatan, kepatuhan dengan ruku dan sujud kita kepada Zat yang Maha Besar, maka malam hari ini telah kita buktikan dan kita laksanakan sebagai ketaatan dan kepatuhan kita untuk melaksanakan tuntunan dari baginda Nabi kita Muhammad SAW, melaksanakan sholat gerhana bulan. Dan ini bisa kita ambil hikmah dari pelaksanaan sholat gerhana bulan ini. Pertama, kita dituntunkan untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Kenapa ketika terjadi gerhana bulan ataupun gerhana matahari kita dituntunkan untuk melaksanakan sholat? Karena sholat ini menjadi barometer bagi setiap muslim. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Awal kali yang pertama dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Wa in soluhat soluha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Maka apabila bagus sholatnya, benar sholatnya, sesuai dengan kaidah tuntunan yang telah dituntunkan oleh baginda Nabi, maka soluha sa'iru amali, bagus seluruh amaliyahnya. Puasanya jadi ikut bagus, Al-Quran yang dibaca jadi bagus, zikir yang dilantunkan, dan seluruh amaliyah kita menjadi bagus. Tetapi sebaliknya, wa in fasadat, dan apabila rusak sholatnya, maka rusak seluruh amaliyah perbuatannya. Maka kita bergembira telah melaksanakan sholat sunnah, dan ini menjadi kegembiraan karena kita dituntun di dalamnya. Kita memuji kepada Zat yang Maha Besar. Kita membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah yang Maha Agung,
dan lagi maha terpuji. Ketika kita sujud, kita juga membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi dan maha terpuji. Artinya ketika kita melaksanakan sholat pada malam hari ini, maka banyak rangkaian pujian doa yang kita panjatkan kepada Allah sebagai bentuk ketaatan, kepatuhan kita kepada Allah, Zat yang maha besar. Yang kedua, maka hikmah yang bisa kita ambil dari pelaksanaan sholat gerhana bulan pada malam hari ini adalah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Sampai dengan detik ini dan saat ini kita masih berada di bulan suci Ramadan dalam sehat dan panjang umur. Sementara saudara-saudara kita, sahabat kita dan keluarga kita, ada yang sudah dipanggil oleh Allah, ruhnya sudah berpisah dengan jasadnya, tidak bisa kesempatan lagi untuk menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka oleh karena itu Allah menegaskan, wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kamu bersyukur, maka sesungguhnya engkau akan ditambah. Tetapi sebaliknya kalau kau kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka sebagai wujud rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala anugerah yang diberikan Allah kepada kita, jangan kita sia-siakan. Puasa harus kita tingkatkan, zikir kita lantunkan, ibadah secara maksimal dan totalitas kedekatan kita kepada Allah terus kita laksanakan. Kenapa? Karena Allah menegaskan di dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih berganti malam dan siang terdapat tanda-tanda orang yang berfikir, yakni alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk dan berbaring. Maka saat ini kita mengingat kepada Allah dimanapun saja kita berada. Duduknya kita, berdirinya kita, berbaringnya kita, saat sendiri ataupun bersama-sama, sebagai wujud kita mengingat kepada Allah. Allah tegaskan di dalam surah Al-Baqarah, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah mengkufuri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti peredaran matahari beredar dan berada di tempatnya. Begitu juga bulan berada di manzilah, di tempatnya. Maka tidak ada yang melalui satu dengan yang lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah. Tidak mungkin bulan melebihi matahari ataupun matahari menselisih daripada bulan, karena ketentuannya sudah ditentukan. Namun apabila matahari dan bulan telah menjadi satu, disatukan dalam satu tempat, maka itu terjadi pada hari kiamat. Oleh karena itu kita berharap, takut, khawatir dengan kondisi yang terjadi. Mudah-mudahan Allah masih memanjangkan umur kita dalam sehat dan taat kepadanya. Belum terjadi hari kiamat, masih kesempatan buat kita untuk mendekat kepadanya. Karena apabila terjadi hari kiamat, terjadi gelap gulita, bagaimana keadaan yang sangat mencekam dan mengkhawatirkan serta menakutkan. Dan ini sungguh kita belum banyak beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang ketiga, adalah hikmah yang bisa kita ambil dari pelaksanaan malam hari ini adalah silaturahim. Sebagian Nabi mengungkapkan, wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bikasrati zikrikum wa bikasrati shadaqah fis sirri wal alaniyah. Sambung silaturahim antara kalian dengan Allah dengan cara memperbanyak zikir dan juga memperbanyak sedekah fis sirri wal alaniyah, baik dalam keadaan tersembunyi, rahasia maupun terang-terangan. Ini adalah momentum dan kesempatan yang terbaik. Terus ingatan kita kepada Allah, dekatkan kita kepada Allah, sandarkan kita kepada Allah. Namun jangan lupa, bukan hanya kesolehan secara pribadi, tapi juga dituntut kesolehan secara sosial, kepedulian kita kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan ini menuntun kita kepada jalan ridho ilahi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim.
Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabi qadima wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam wardallahumma 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala baqiyatis sahabati ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna sahla idza sita. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhushu'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.